Semangat pagi, berjumpa kembali di Pak Sri Channel pada program Ayo Belajar Bahasa Indonesia dengan topik menyusun teks editorial. Sebelumnya, marilah kita melakukan refleksi sejenak. Apakah teks editorial itu? Bagaimana struktur teks editorial? Dan bagaimana kaidah kebahasaan teks editorial. Teks editorial atau tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa yang menjadi sorotan. Dalam tajuk rencana biasanya diungkapkan fakta peristiwa atau masalah aktual, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik, penilaian dan saran atas permasalahan, dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Selanjutnya, bagaimanakah struktur teks editorial? Teks editorial strukturnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pengenalan isu peristiwa, berisi masalah faktual yang menjadi pro dan kontra. Bagian kedua, penyampaian argumen-argumen, bisa berisi argumen 1, 2, 3, dan seterusnya. Berisi ulasan, saran, kritik, dan harapan. Dan di bagian terakhir berupa kesimpulan atau pernyataan penyelesaian. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks editorial yang harus dipahami para calon penulis teks editorial. Kaidah itu antara lain banyak menggunakan kata-kata populer. Hal ini sesuai dengan karakteristik media itu sendiri, yaitu ditujukan pada khalayak dari berbagai latar belakang bahasa yang diharapkan dengan kata-kata tersebut menjadi lebih akrab di kalangan pembacanya. Dua, banyak menggunakan ungkapan persuasif atau himbauan. Hal ini sesuai dengan isi editorial itu sendiri yang pada umumnya bertujuan memengaruhi khalayak dengan berbagai argumentasi. Misalnya dengan menggunakan kata ayo, mari, sebaiknya, dan sebagainya. Ketiga, banyak menggunakan kata bertentangan ditandai dengan penggunaan konjungsi tetapi, melainkan, dan meskipun. Hal ini terkait dengan topik-topik editorial itu sendiri yang bersifat pro dan kontra. Terakhir, menggunakan kata ganti kita untuk melibatkan pembaca secara langsung pada topik yang dibahasnya. Contoh kalimat, tetapi kita semestinya hendak berkubang di masa transisi ini terlampau lama. Atau, tetapi kita semestinya tak hendak berkubang di masa transisi ini terlampau lama. Setelah kita memahami pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan teks editorial, maka selanjutnya kita lakukan langkah-langkah menulis. Untuk penulis pemula, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, menentukan tema atau topik. 2. Menentukan tujuan. 3. Mengumpulkan bahan. 4. Membuat kerangka.
5. Mengembangkan kerangka, 6. Mengedit, dan terakhir mengkomunikasikan atau menerbitkan. Setelah menentukan topik, menentukan tujuan, dan mengumpulkan bahan, maka langkah selanjutnya kita buat sebuah kerangka. Bisa kita lihat di bawah ini, nanti ada 3 bagian, yaitu pernyataan pendapat, argumen-argumen, dan pernyataan ulang pendapat atau kesimpulan. Pada bagian pernyataan pendapat, thesis statement berisi pengenalan isu, peristiwa, masalah faktual yang menjadi pro kontra. Kita buat kalimat utama, misalnya kegiatan pendidikan dilakukan secara daring. Kalimat utama ini kita tunjang dengan beberapa kalimat penjelas, misalnya dunia tak terkecuali, Indonesia dilanda wabah corona. Kalimat kedua, penyakit COVID-19 merupakan penyakit menular. Penyebaran penyakit ini berlangsung begitu cepat. Penyakit ini menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor kehidupan terdampak penyakit COVID-19 adalah sektor pendidikan. Biasanya bagian pembuka atau pernyataan pendapat dibuat dengan paragraf induktif, yaitu kalimat-kalimat penjelas disampaikan di awal paragraf dan diakhiri dengan kalimat utama pada akhir paragraf. Ini bagian yang kedua, berisi argumen-argumen, argumen 1, argumen 2, dan argumen 3. Argumen 1 Anda buat terlebih dahulu kalimat utama, misalnya sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Selanjutnya, Anda buat kalimat penjelas secara sempurna sebanyak 2, 3, atau 4 kalimat. Misalnya, pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan jaringan internet. Demikian pula dibuat kalimat penjelas yang sempurna sebanyak 2, 3, atau 4. Pada argumen 2 dibuat kalimat utama, misalnya sistem pembelajaran daring memerlukan berbagai kesiapan. Anda buat beberapa kalimat penjelas, 3 atau 4 kalimat berisi kesiapan penguasaan teknologi, kesiapan fasilitas, dan kesiapan mental. Selanjutnya, Anda sampaikan argumen ketiga dengan kalimat utama, suka duka pembelajaran secara daring. Nanti Anda buat 3-5 kalimat penjelas berisi suka dan berisi duka. Kemudian di bagian terakhir pernyataan ulang pendapat, kita buat kalimat utama, walaupun mengalami situasi sulit, kita mempunyai potensi untuk mengatasi masalah ini. Kalimat utama ini kita buat, kita tunjang dengan beberapa kalimat penjelas, misalnya pendidikan tidak boleh berhenti. Pendidikan harus tetap berjalan. Kita harus mampu
mengatasi masalah ini dengan menaati aturan prokes. Nah, setelah Anda membuat kerangka lengkap, baik bagian-bagiannya, kalimat utama dan kalimat penjelasnya, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi karangan jadi. Ini bisa lihat pada contoh pekerjaan siswa di bawah ini. Jadi sudah berupa teks editorial secara lengkap. Silakan Anda melakukan langkah-langkah di atas. Bapak yakin kalian bisa membuat teks editorial dengan baik. Demikian perjumpaan kita kali ini. Bertemu di lain kesempatan pada hari dan waktu yang sama. Semangat pagi.